eh, tadi juga terkait dengan COVID-19, kami melakukan berbagai usaha untuk menekan infeksi virus di tempat kami. Hari ini saya bisa sampaikan, alhamdulillah di Jakarta, Karawang aman. Jadi dari sekitar 1.500 karyawan kami, hanya ada aktif kasus 2 orang, dan itu sekarang sudah berada di rumah masing-masing dalam proses recovery. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada lagi lah yang baru sehingga kita bisa 0 kasus dalam beberapa hari ke depan. Nah, kami sendiri ini seperti yang disampaikan, mungkin saya ralat sedikit, kami bukan pabrik baja terbesar, Pak, tapi kami pabrik pipa baja terbesar di Indonesia. Sebagai gambaran, ini adalah nilai penjualan 2017, 18, dan 19 antara kami, Bakri Group, Bakri Pipe, dan KHI Industries yang merupakan anak perusahaan dari Krakatau Steel. Jadi kelihatan cukup jauh bedanya antara kami dengan rekan-rekan yang lain. Kami berdiri tahun 71, sebetulnya didirikan oleh joint venture antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang. Dan tahun 2012 kami melakukan IPO di perusahaan saham di lantai bursa. Dan 93% itu saat ini di-generate dari domestik. Jadi kami sebagian besar masih dari domestik karena kami lihat bahwa demand dan kebutuhan dari pipa baja di dalam negeri masih cukup tinggi. Kami punya 2 jalur penjualan, direct non indirect. Direct itu biasanya ke end user. Ini kita sedikit dari beberapa customer kami, dan bisa saya sampaikan bahwa tidak ada satupun dari customer kami yang terhitung lebih dari 5% penjualan kami. Jadi customer base kami sangat banyak, sekitar antara 4.000 sampai 6.000 active customer per tahun. Jadi ini juga yang menyebabkan kami cukup resilient, cukup bisa bertahan dari berbagai macam goncangan di berbagai sektor. Ini adalah manajemen kami, Pak. Pada saat ini Presiden Direktur kami adalah Pak Ibnu Susanto, dengan wakilnya adalah Pak Teja, dan Pak Sudiarto, Pak Tikman, dan Pak Hani sebagai direktur. Sedangkan untuk komisaris, Presiden komisaris kami adalah Pak Vincent Makmurijaya. Nah, ini mungkin yang perlu saya jelaskan sedikit, bahwa seperti tadi dibilang, kami memproduksi segala macam dan berbagai bentuk, berbagai ukuran pipa baja las. Yang terkecil itu seperempat inch, itu untuk kompor gas Rinnai, dan yang terbesar itu bisa sampai 72 meter panjangnya tanpa join, atau juga 3,2 meter dari diameternya. Kami juga bisa memproduksi pipa dengan ketebalan yang paling tebal di Indonesia, yaitu 25 mili, 2,5 cm kira-kira tebal pipanya. Kami juga punya mesin baru di Karawang yang bisa memproduksi pipa ukuran kecil tapi tebal. Jadi pipanya kecil-kecil tapi bisa tebal-tebal gitu ya. Itu bikinan Jepang. Kami masuk di sektor construction, infrastruktur, dan utilities. Ini yang cukup kami banggakan, karena saat ini juga pemerintah tengah giat menggenjot infrastruktur. Mechanical, baik ini motor maupun mobil, dan rangka bis. Oil and gas juga kami masuk karena kami juga memiliki sertifikasi API. Ini produk mix kami, nanti bisa dilihat. Ini by the way presentasi ini akan tersedia di website kami segera. Kami punya 6 unit, satu di Jawa Barat di Karawang, yaitu unit 5 yang dikhususkan lebih kepada otomotif dan sekarang juga banyak memproduksi pipa-pipa furniture. Dan 5 unit di Jawa Timur, Surabaya ada 3, Pasuruan 1, dan Sidoarjo 1.
Selain itu kami juga memproduksi pipa stainless steel, Pak. Ini yang mungkin jarang juga diketahui. Secara segmen tidak banyak berubah, memang karena peningkatan sumbangan terbesar tetap dari sektor konsumsi infrastruktur dan utilitas, maka terlihat membesar, sementara yang sektor-sektor lain terlihat mengecil karena dampak dari COVID. By the way, ini memang secara umum sektor-sektor retail dan otomotif lebih terdampak. Nah, ini tadi yang mau saya sampaikan sedikit bahwa gross profit margin itu mengalami kenaikan sekitar 6,8% untuk kuartal per kuartal year on year, dan untuk periode 9 bulan memiliki kenaikan 2,6%. Kenaikan ini terutama karena kebijakan pembelian kami dan efisiensi di bidang produksi yang kami lakukan. Jadi biasanya sebetulnya pada saat produksi itu turun, pada saat penjualan dan produksi itu turun, maka cost per unit akan naik. Itu sebetulnya hal yang cukup umum, namun akibat dari usaha-usaha efisiensi dan optimalisasi yang kami lakukan, pada saat produksi dan penjualan harus turun, kami tetap bisa menurunkan biaya produksi dan biaya bahan baku. Secara umum working capital tentunya kita lihat bahwa ini cukup tinggi di kuartal kedua, ya ini tentunya karena efek dari PSBB sehingga banyak keterlambatan delivery, banyak juga toko-toko yang tutup, banyak juga kesulitan untuk logistik. Maka di sini working capital kami pada saat kuartal 2 naik cukup tinggi, namun sudah mulai normal di kuartal ketiga. Untuk rasio-rasio juga seperti yang saya sampaikan, memang di kuartal kedua ini memang kuartal yang cukup kurang baik untuk kami, tapi kami bisa tunjukkan bahwa kami sudah kembali normal di kuartal 3. Sedangkan untuk yang lain masih tetap sama. Nah, ini utilisasi juga, ini ya, di sini kelihatan sekali bahwa sebetulnya selama 2020 sampai dengan kuartal pertama itu ya relatif aman, tapi begitu masuk kuartal kedua, sejak diumumkannya COVID itu kita langsung turun drastis. Mei ini merupakan dampak dari COVID, PSBB, dan Hari Raya. Jadi rendah sekali. Tapi sekarang kita sudah kembali ke area normal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Terlihat sebenarnya dari secara sekilas dari diagram ini bahwa harga jual kami cukup stabil. Sementara gap yang terjadi antara harga jual dan harga bahan baku itu membesar. Jadi ini kan gapnya kecil, dan di sini tetap makin lama makin besar. Ini memang betul-betul effort dari tim purchasing raw material kami yang memiliki network supplier yang besar sehingga kami dapat mengambil keuntungan dari persaingan mereka. Kedua juga ini terutama untuk yang lokal, ini didukung oleh peningkatan dari supplier lokal, antara lain Krakatau Steel yang paling besar ya, tapi juga yang lain kayak Gunung Garuda, yang lain juga membaik sehingga harga mereka mulai bersaing seperti ini. Dulu cukup jauh antara lokal itu dibandingkan dengan impor, harga cukup jauh, sekarang cukup mepet ya. Ini membaik sekali untuk kami. Nah, maka itu seperti juga komitmen kami itu pada saat 9 bulan porsi dari lokal sudah mencapai 45,4%, meningkat jauh dari 2019 yang hanya 13%. Nah, ini juga sesuai dengan dukungan kami pada pemerintah untuk memperkuat industri baja lokal. Untuk market outlook saya kira cukup umum bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi baja yang masih banyak karena konsumsi per kapita kita masih sangat jauh dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Nah, ini beberapa proyek yang kami kerjakan. Ini sebenarnya fotonya memang kami sengaja ambil yang masih belum jadi, kayak dermaga Patimban ini sekarang sebetulnya sudah jadi. Dermaga Patimban ini sudah jadi, cuma ini adalah pipa-pipa yang dipancang. Ini pipa-pipa Spindo yang dipancang. Seperti itu.
Ya, saya kira itu dari kami. Ini adalah sedikit juga upaya yang kami lakukan karena angle dari pipa Spindo itu adalah kualitas, sehingga kami harus memberikan pemahaman kepada customer kami bahwa dengan membeli pipa Spindo mereka akan lebih yakin, karena tidak banyak pipa atau produk-produk baja yang mencantumkan marking, terutama tebal, itu pada produknya sendiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dengan gini kami memberikan demonstrasi live. Ini betul-betul kita kasih beban, dan kita bisa tunjukkan bahwa pipa yang kita sebut misalnya tebalnya 0,7, itu sanggup menahan beban yang setara dengan kompetitor yang menyatakan tebalnya 0,9. Jadi dari situ sudah kelihatan bahwa banyak sekali saving yang bisa diperoleh kalau mereka menggunakan pipa Spindo. Nah, sayangnya ini memang belum tersampaikan dengan baik, belum tersampaikan dengan optimal. Maka kami selama 2019 dan 2020 ini melakukan banyak sekali penyuluhan. 2020 karena kondisi COVID, ya kita melakukan penyuluhan lewat media digital. Kita ada Instagram, ada YouTube. Nanti setelah ini bisa di browsing di YouTube, melihat ini kita pasang di sana proses-proses analisanya dan penyuluhannya. Ini kita juga dapat endorsement dan kerjasama dengan beberapa konsultan supaya mereka juga tahu gitu, bahwa mana sih pipa yang benar, seperti itu. Ya, saya kira itu aja Pak dari kami presentasi singkatnya. Silahkan. Terima kasih Pak Johannes atas presentasinya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat ya. Sambil menunggu ada pertanyaan, saya ingin bertanya kepada Pak Johannes. Berapa porsi penjualan langsung dan tidak langsung Pak Johannes Spindo ini? Ya, saat ini sebetulnya penjualan porsi langsung itu mungkin sekitar 35-40%. Langsung itu kita kategorikan kepada end user dan end user, jadi pengguna langsung, bukan ke distributor. Sedangkan untuk distributor dan toko-toko yang lain lebih banyak, masih sekitar 70%. Oh begitu Pak ya. Dari produk-produk pipa baja Pak ya yang diproduksi oleh Spindo itu berapa Pak marginnya yang terbesar Pak? Di produk apa Pak? Margin kotor. Ya, sebetulnya gini Pak ya, kalau kita lihat produk per produk, itu sebetulnya tetap margin terbesar adalah di pipa oil and gas, karena harga pipanya sendiri paling mahal. Oil and gas Pak ya? Oil and gas. Hanya saja kita juga perlu mempertimbangkan economic of scale-nya. Ya. Jadi salah satu kesulitan memproduksi pipa oil and gas itu adalah bahwa pada saat kita memproduksi satu order, itu mesin kita tidak bisa ganti, Pak. Jadi sebelum kita melakukan produksi, misalnya Pak ada yang pesan misalnya pipa 2 inch misalnya untuk pipa oil and gas seperti itu ya. Maka akan datang surveyor memastikan bahwa mesin kita fit untuk membuat pipa itu. Dia akan memeriksa setelannya segala macam. Nah, mereka sudah lakukan verifikasi, udah itu kayak disegel Pak. Mesinnya nggak boleh lagi kita bikin ordernya masih belum nih, kita bikin pipa yang lain dulu deh, nggak boleh gitu. Makanya mesin itu akan berhenti. Oh, begitu. Itu yang mungkin sedikit mempersulit ya. Sehingga buat kami mendingan ya kita pilih produk-produk lain yang secara per produknya marginnya lebih kecil, tapi secara volume jauh lebih besar. Seperti itu. Berarti jadi mesin itu hanya untuk produksi satu tipe. Satu tipe. Jadi kalau dia order 3 tipe ya dia akan pilih 3 mesin. Oh begitu ya. Ya. Kalau order sudah selesai bisa dipakai lagi ya? Boleh. Jadi sampai nanti disurvei kembali ya? Ya, nanti dia datang, sudah selesai ya, oke confirm ya selesai, oke baru dia akan rilis gitu loh. Kalau enggak nanti kita kalau pakai gitu, kita bilang oh ini pernah dipakai, nanti dia akan survei lagi, kita akan ngecek lagi. Yang begitu Pak ya? Nggak merepotkan sebetulnya. Jadi investment cost-nya lebih besar ya Pak ya?
Ya begitulah, makanya harga pipanya per produknya jadi mahal. Kalau Iya, marginnya jadi gede, tapi kan kalau volumenya jalan berhenti gitu kan jadi rendah gitu. iya, iya. Dengan Ini yang kapasitas waktu yang 2019 belum ada kontribusi yang berarti Pak ya dari sektor oil and gas Pak ya. belum ada sih, cuman karena yang mainnya terlalu besar angkanya, jadi persentasenya kecil sekali seperti Oh itu. kecil sekali Pak ya. Iya, iya, ya. Untuk tahun depan apakah ada rencana Pak untuk dinaikkan Pak kontribusi dari oil and gas ini Pak? Karena kita tahu bahwa di Indonesia kan kaya akan migran Pak, perlu banyak pipa ya. Ya, makanya jadi memang sebetulnya tantangannya ada dua. Yang pertama memang dari sektor oil and gas sendiri kita lihat memang masih banyak mungkin kendala-kendala yang harus dibereskan oleh pemerintah ya. Kemarin aja kan dengan diangkatnya Ahok jadi komisaris saja rame kan. Kemudian Ya, terakhir ada wacana pembubaran SKK Migas. Lalu macam-macam lah. Jadi saya kira di dalam sektor itu sendiri masih banyak hal yang perlu dibenahi sebelum sektor ini bisa melaju kencang. Itu yang pertama. Yang kedua memang adalah dukungan pemerintah, sekali lagi dukungan pemerintah bagi pengusaha lokal, karena banyak sekali eh, banyak sekali pemilik proyek yang memilih impor daripada menggunakan produksi dalam negeri. Ya, susah ngomong ya, kenapa dan kenapanya susah ngomong. Tapi yang pasti kan kalau di kita dalam negeri kan kita diawasi oleh KPK dan segalanya gitu, rekening juga dalam negeri dan sebagainya. Gitu. Tapi yang pasti ada kecenderungan untuk memilih produk-produk impor meskipun produk tersebut bisa diproduksi dari dalam negeri. Nah, ini butuh dukungan pemerintah dari Departemen SDM, dari Departemen Perindustrian, Perdagangan gitu untuk supaya kalau memang kita bisa produksi dalam negeri, janganlah impor, kira-kira begitu. iya. Setahu saya kan Pak, kalau Pak Jokowi kan lebih mengutamakan produk lokal Pak. Betul, betul. Ya, makanya itu kita Iya, iya, harapkan selama ini kita sudah baik, kita harapkan memang tetap konsisten seperti itu. iya, iya. Iya Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari peserta Pak ya. Hmm. Kira-kira target laba bersih itu tahun 2020 dan 2021 kira-kira berapa Pak? Jadi untuk 2020 sebetulnya memang kita sampai saat ini kita masih belum bisa menentukan target yang apa ya, yang pasti, karena gini, kita sebetulnya secara kalau ngelihat secara kasat mata 9 bulan itu kan kita marginnya masih jumlah profitnya kan masih jauh daripada 2019. Namun demikian kita masih ada harapan di kuartal 4 dan kita lihat sebetulnya kan kalau kuartal 3 ini pemulihannya udah cukup lumayan. Pemulihan udah cukup lumayan sehingga kita masih menunggu nih, apakah di kuartal keempat ini ada boost. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu juga terkait dengan karena ini produknya adalah produk baja yang terkait dengan harga global, terutama dengan harga kurs, nilai tukar kurs. Nah, ini kita lihat fenomena yang menarik hari ini, di mana sampai saat ini setahu saya kondisinya masih belum ada keputusan pemenang dari Presiden Amerika. Namun, market kita sudah bereaksi, dolar terakhir saya lihat 14.300 something. Nah, ini tentunya perkuatan rupiah ini juga akan berpengaruh ke laba bersih kami seperti itu. Nah, ini yang mungkin membuat 2020 masih belum masih belum bisa kita pastikan lah apakah bisa nyampe atau enggak atau malah bisa lewat, kita belum bisa. Cuman ya tentunya harapannya ya nggak jauh-jauh lah dari 2019 seperti itu. Kalau untuk 2021 ya kita sekarang selama ini juga sudah tetap melakukan improvement di berbagai divisi kami, baik itu penjualan, sales, marketing, operation, pembelian, keuangan juga. Jadi kita berharap pada saat 2021 nanti ya dengan asumsi dan harapan bahwa COVID ini sudah bisa diatasi, ya kita akan jauh lebih baik daripada 2020. Seperti itu Pak Ajian. Itu kalau rupiah menguat itu dampaknya negatif atau positif Pak terhadap laba perusahaan Pak? Sebenarnya begini Pak, kurs itu kalau kita bicara positif atau negatif sebetulnya dampaknya netral. Kenapa? Karena pada saat rupiah itu menguat seperti sekarang, misalnya ya, itu kita akan mendapatkan keuntungan selisih kurs, ya, sehingga dampaknya positif. Namun demikian, karena informasi
selisih kurs itu terbuka untuk umum dan orang juga tahu bahwa harga baja itu quote unquote terkait dengan kurs, maka mereka akan berharap kami menurunkan harga jual. Sehingga margin di atas akan mengecil, tapi kami dapat tambahan laba di bawah, begitu. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya kurs yang melemah, kita akan mengalami kerugian kurs. Tapi di sisi lain, kami akan bisa dengan mudah bisa bilang, harga naik. Kenapa? Ya kursnya naik gitu. Mereka lebih bisa mengerti. Seperti itu, Pak Ajeng. Oh, iya Pak. Jadi di atasnya sama di bawah tuh saling kompensasi, Pak ya. Saling kompensasi, memang tentunya ya nggak bisa one on one gitu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Oh, iya Pak. Kalau apakah bisa Pak 2001 tuh laba bersih naik berapa persen gitu, bisa nggak Pak dari 2020? Ya, kalau kita lihat tren sebetulnya Pak ya, kalau kita lihat tren itu sejak 2017 di mana kami melakukan 2018 di mana kami melakukan ya sebutlah turnaround atau improvement, itu kan trennya jelas Pak ya. Jadi 2017 kami hanya laba kalau nggak salah sekitar berapa tuh 5 miliar atau berapa gitu. Kemudian di 2018 kita naik jadi 49 miliar. Di 2019 kita naik menjadi 185 miliar gitu. Sebenarnya kan trennya jelas gitu ya. Yang saya memang seperti tadi disampaikan 2020 ini tahun yang nggak normal. Gitu ya. Harapannya 2021 kita kan balik ke tren itu sih. Begitu, Pak. Oh iya Pak. Jadi kalau 2021 bisa di atas 200 miliar Pak ya? Ya kita harapkan itu tadi dengan kondisi normal ya. Kita lihat cepat apa yang normalnya. Apakah sudah bisa normal apa belum? Oh iya Pak. Untuk tahun depan nggak ada capek yang cukup besar, nggak ada Pak ya? Belum, karena kita lihat sampai saat ini kan kita punya utilisasi masih sekitar 57%. Jadi kita masih punya cukup room untuk capex yang major capex. Kira-kira bisa kita naikkan sampai 80% lebih. Mungkin kita baru butuh capex yang relatif besar lah, seperti itu. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau utilization rate-nya sudah sekitar 80%-an Pak ya, baru ada wacana untuk berpikir untuk ekspansi Pak ya? Bukan Pak, pada saat 80% maka akan sudah ada keperluan. Oh, keperluan. Tapi tentunya kita akan lihat, karena kami kan punya sebuah lokasi yang baik itu untuk kita lakukan sentralisasi di Gresik. Nah, itu akan berdampak positif juga terhadap perbaikan margin, seperti itu. Oh, itu maksudnya apa Pak, sentralisasi Pak? Jadi kan di Surabaya itu ada 5 Pak, ada 5 plan. Kami bermaksud untuk menjadikan 4 diantara itu menjadi 1. Sorry, 3 diantaranya jadi 1. Jadi mobilitas logistik antar plan bisa berkurang. Karena saat ini, karena saat ini masih terjadi kadang-kadang raw material ditaruh di plan 4, diproduksi di plan 1, kemudian disimpannya dicelup di plan 3, disimpan di plan 6 misalnya begitu. Nah, itu yang muter-muter begitu meskipun nggak banyak sih, tapi kan juga tetap memberikan pengaruh dampak biaya seperti itu. Biaya dan waktu Pak ya. Biaya dan waktu, iya. Itu berarti semacam relokasi gitu Pak? Iya, relokasi. Berarti tanah sudah ada di Gresik Pak ya? Sudah 100 hektar. Oh, 100. Itu di kawasan industri itu ya? Enggak, jadi kalau posisinya kira-kira mungkin 2 km setelah AKR. Kalau AKR kan AKR kan udah yang gede banget di sana tuh. Nah, di sana sebelah sana lagi kita ada sekitar 100 hektar. Iya. Itu rencana relokasi rampung tahun berapa Pak? Ya belum, makanya sebetulnya kami 2020 ini kami rencanakan mulai pembangunan gitu. Cuman ngelihat dari kondisi COVID begini, waduh ntar dulu deh kita coba lihat dulu deh kapan bisa kita eksekusi seperti itu. Oh, berarti belum dibangun Pak ya? Belum. Itu proses pembangunan itu butuh waktu berapa tahun Pak? Sebetulnya kalau gedungnya sendiri sih cepat Pak, karena gedungnya kan nggak ada apa-apanya ya, cuma beton sama besi aja ya. Minda mesinnya nih ya? Nah, minda mesinnya yang mungkin kami perlu lakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan, karena kan pada saat kita memindahkan mesin berarti mesin yang bersangkutan berhenti gitu kan. Iya, berhenti. Nah, sementara kami tidak mungkin mengurangi output produksi. Jadi memang ini harus di planning betul-betul oleh tim operasional kami
Sehingga jangan sampai pemindahan mesin ini ataupun penambahan mesin itu mengurangi kapasitas produksi secara signifikan. Iya, iya, ya, Pak. Itu apakah bisa, Pak, beli yang baru ditaruh yang di Gresik, yang lama nyusul? Tentunya gini ya, kami kan ada sekitar 36 line, Pak ya. Tentunya tidak 36 line ini kami pindahkan semua. Kalau yang sudah agak lama-lama, ya tentunya kita lihat ya kita beli baru aja, seperti itu. Supaya Iya, efisiensinya juga meningkat, toh. Iya, ya, Pak. Iya, ya, Pak. Jadi otomatis bisa menaikkan margin, Pak ya? Ya, pasti kalau itu. Iya, ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari peserta, Pak. Hmm. Kemarin ada pergantian komisaris. Itu alasannya apa, Pak? Kurang lebih, Pak? Nggak ada sih. Itu Pak Wardana itu sudah umur 80 berapa ya? Ya beliau mau istirahat aja. Oh, mau istirahat ya? Yalah, Iya, ya. apa namanya, dia memberikan tongkat estafet ke generasi yang berikutnya. Iya, ya, Pak. Berikutnya, Pak, bagaimana strategi Spindo menghadapi produk-produk import, Pak, terutama yang dari Cina, Pak? Sebetulnya untuk pipa ya, ini memang perlu bagus juga ditanyakan dan perlu saya jelaskan ya. Jadi sebetulnya untuk pipa itu agak beda dengan produk baja yang lain. Terutama kalau sifatnya coil, itu kan coil itu apa ya, gulungan gede padat begitu kan, sehingga secara kubikisasinya tuh besar, jadi kecil padat berat gitu ya. Nah tapi kalau pipa itu kan tengahnya bolong, sehingga kalau diimpor itu mereka sebenarnya kirim angin gitu ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis pipa yang bisa diimpor itu juga terbatas. Kalau misalnya pipanya itu kecil atau tipis, itu akan sangat rentan terhadap kerusakan. Karena ya Bapak bayangkan aja bawa pipa tipis gitu ya, diangkat-angkat pakai crane segala macam, itu kan resiko ya, resiko. Handling begitu tuh selalu resiko. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah garansi. Nah, kalau Bapak beli pipa dari importir, itu tidak mungkin bisa dipakai untuk proyek. Kenapa? Karena proyek itu kan butuh kepastian. Artinya, ya saya butuh pipa sekian untuk proyek saya begini. Tapi begitu datang penyok atau bengkok begitu, penyok, bengkok dan sebagainya, rusak lah. Ya dia klaim dong, gimana nih pipanya, apa namanya, bengkok. Ya importer nggak bisa Pak kasih garansi. Kalaupun dia bisa kasih garansi, oke Pak, nanti kita kirim dulu dari China misalnya. Lama, berapa lama gitu kan, proyeknya udah baru jadi. Nah, belum lagi kalau sifatnya pipa air, dan ini yang paling penting kenapa Spindo itu kekuatannya di pipa air dan pipa sprinkler, pipa pemadam kebakaran. Karena kalau pipa pemadam kebakaran itu butuh pipa yang betul-betul teruji kualitasnya. Karena kalau ada bocor dan sebagainya, itu taunya setelah dipasang. Bayangkan kalau gedungnya sudah jadi, lagi dites, bocor. Wah, mati, Pak. Itu kerusakannya ke kanan ke kiri gitu. Makanya mereka pasti nggak mau ambil risiko, mereka pasti pakai pipa yang kualitasnya tinggi. Jadi untuk produk dari Cina sebetulnya kami tidak terlalu banyak masalah, kecuali untuk pipa-pipa tertentu yang masuknya sektor retail dan retail dan pengguna yang mungkin kelasnya belum sophisticated. Kayak kita lah, kalau kita beli pipa kan, ya saya dan Bapak yang beli pipa ya nggak terlalu peduli lah, pokoknya pipa apa, pipa bersih gitu kan, oh ya gitu. Tapi kalau misalnya proyek kan mereka ada spesifikasi yang harus diikutin gitu. Kira-kira begitu Pak. Iya, ya Pak. Makanya salah satu strateginya adalah kami melakukan edukasi gitu. Kalau beli pipa itu harus yang pasti. Ya. Ini memang kami sulit Pak. Terus terang kami mengalami banyak kendala, tantangan pada saat kami melakukan yang pertama kali, karena orang-orang itu sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa dibohongin. Ada ya orang terbiasa dibohongin. Jadi kita itu nggak pernah tahu. Misalnya ini ada barang ini, aduh putih lagi. Bentar. Misalnya ini tebalnya berapa gitu. Kita nggak akan pernah tahu. Tebal pipa itu nggak pernah lah Pak. Kita beli pipa gitu bawa milimeter gitu. Ini tebal pipa berapa? Satu mili gitu. Terus Bapak ukur gitu. Nggak mungkin. Bapak pasti percaya tokonya aja. Percaya aja sama tokonya. Oh iya ini 1 mili gitu. Tapi apakah itu benar 1 mili? Belum tentu.
bisa 0,8, itu sudah 20% hilang colong. Tapi orang juga ya sebagian besar iya aja gitu. Ya sudah tengah itu memang praktek yang normal. Padahal itu nggak normal gitu loh. Orang bisa dapat pipa yang betul-betul 1 mili. Kalau mau beli 1 mili seperti itu, Pak. Iya ya Pak, itu istilah apa kalau di tempat kami itu banci namanya. Nah, itu benar tuh. Berarti Bapak tahu tuh. Iya ya. Pak, kalau dari segi harga saja ya, Mm-mm. produk Spindo dengan Cina itu selisih berapa persen sih Pak? Kalau lawan Cina memang agak sulit ya. Artinya terutama produk-produk yang masuknya nggak pakai PPN. Oh, Jadi kami menyebut baik sekali kerjasama antara Bea Cukai dengan pajak waktu itu, karena memang kami temukan yang di pasar itu justru produk-produk yang masuknya itu gelap, Pak. Nah, mereka nggak pakai PPN aja udah menang 10%, satu. iya. Kedua, secara apa namanya raw material sendiri kan mereka juga dapatnya lebih cepat. Mereka sama-sama China, kayak gitu. Ya mungkin sebetulnya bedanya secara itu nggak besar, cuma mungkin 5%-an atau 7%-an gitu. Tapi karena ada dampak si PPN tadi, waduh besar sampai 20%. Iya ya Pak. Tapi ya plus ada risiko Pak ya. Untuk penjual, untuk kita mah nggak ada penjual, nggak ada risiko Pak sebenarnya. Untuk kalau kita beli pipa Cina ya, Ya. kalau kita as-in kita itu bapak dan saya sebagai personal butuh pagar di rumah beli pipa murah-murah, ya risiko tanggung sendiri kan kira-kira Iya begitu. ya, risiko ditanggung Tapi kalau pembeli. iya, tapi kalau misalnya proyek, saya yakin nggak mungkin berani karena begitu ada risiko pipanya yang patah segala macam, bukan cuma risiko air tinggal benerin, enggak, risikonya panjang itu bisa dipecat ya. Iya ya Pak. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Yang pertama, dalam kegiatan produksi, variabel cost apa yang berpengaruh besar terhadap kegiatan produksi pipa, Pak? Variabel paling besar tentunya ya bahan baku ya. Bahan baku itu kira-kira kita mungkin hampir 80% lah dari 75-80% dari total produk cost. Kemudian yang kedua terbesarnya adalah labor, gitu. Baru yang ketiga logistik, apa namanya biaya angkutan dan sebagainya. Iya ya Pak. Yang kedua Pak, apakah harga gas juga mempengaruhi terhadap biaya produksi perusahaan dan seberapa besar Pak? Ya, harga gas berpengaruh karena salah satu produk kami itu adalah produk pipa galvanis. Nah, kita memanaskan galvanis atau celup apa sengnya itu dengan gas. Jadi ada kayak panci gede gitu, panci besar, panjang, isinya zinc, campuran zinc yang kita panaskan sekitar 460 atau 480 derajat. Nah, itu pakai gas dan itu continuous. Terus nyala terus karena kalau dingin ya kita harus panasin dari awal lagi, dia beku kan, harus kita panasin dari awal lagi. Nah, itu pakai gas gitu ya. Nah, memang cuman kalau dibandingkan karena pipa air sendiri itu kira-kira apa namanya kontribusinya hanya sekitar 20-an%. Jadi di mana ongkos energinya itu kemudian ya bagian dari itu lagi. Jadi memang secara umum kelihatannya kecil, tapi secara produk biaya produksi berpengaruh. Iya, Begitu. iya. Selama ini sumber energi pabrik ISW pakai PLN atau pakai gas atau batu bara, Pak? Banyakkan PLN, Pak, murah. Kebanyakan PLN ya? Murah, gampang. Oh, nggak sering mati, Pak ya? Sejak kira-kira 4 tahun belakangan enggak sih. Oh, Dulu enggak, Pak ya? iya, dulu repot. Sekarang oke lah. Apalagi kan katanya sekarang PLN sekarang kelebihan produksi, kelebihan output ya. Iya, iya, Pak. Kemudian yang berikutnya, Pak, pesaing atau kompetitor utama ISSP itu apa, Pak, contohnya, Pak? Ya, jadi sebetulnya keunggulan ini salah satu keunggulan Spindo. Jadi kami tidak punya kompetitor yang sama persis dengan Spindo. Jadi contoh tadi saya sebutkan adanya misalnya Bakri Pipe gitu ya. Bakri Pipe itu tidak masuk ke sektor otomotif. Dia hanya masuk di sektor konstruksi gitu, infrastruktur, dia masuk oil and gas, dia masuk. Tapi furniture dan pipa-pipa yang lain dia nggak masuk. Kita juga ada yang namanya ISTW, itu juga apa namanya perusahaan Jepang. Dia kuat di pipa-pipa otomotif, tapi dia kurang kuat di pipa-pipa konstruksi dan infrastruktur, dan dia belum masuk juga di pipa
pipa-pipa furniture. Ada mungkin sedikit lah. Seperti itu. Jadi memang tidak ada satu kompetitor yang head to head di seluruh sektor. Begitu. ISTW juga sama. ISTW mirip dengan Bakri. Dia lebih banyak pipa konstruksi, infrastruktur. Tapi untuk pipa-pipa kecil, furniture, mobil, apalagi dia nggak masuk. Begitu, Pak. Iya, iya, Pak. Iya, makasih tuh Bu Lina. Pindo dong, ngapain produk Cina jauh-jauh amat gitu kan. Pak, apakah ada proyek-proyek yang dibidik Pak untuk tahun depan, Pak? Ya, sebetulnya sih kalau proyek itu kita banyak sekali, Pak. Banyak sekali itu karena begini, apa namanya? Pada saat ini sih pertanyaan yang selalu ditanyakan ke saya gitu ya. Apakah ada proyek-proyek yang dibidik gitu ya? Ya, sebetulnya Pak, kami itu proyek itu dalam satu periode itu 1 bulan. Itu kira-kira ada mungkin 20 proyek yang kita pitch dan kira-kira ada mungkin 15 proyek yang kita tangani. Nah, tapi memang sebagian besar itu proyek-proyek yang mungkin kita nggak pernah dengar, Pak. Karena proyeknya itu adalah proyek pembangunan dermaga di mana gitu, yang kita memang nggak pernah dengar, yang kita nggak pernah tahu. Makanya tadi di awal saya sempat pilihkan beberapa proyek yang apa namanya mungkin kita pernah juga lihat. Gitu. Kayak contoh, kita juga sekarang ada mengerjakan jembatan Ploso di Jombang. Itu yang mengerjakan adalah Waskita Karya. Gitu. Kita juga masih mengerjakan dermaga Tanjung Mas di Semarang. Gitu. Kita juga ada nanti JT LPG untuk Wijaya Karya. SPAM juga ada. Pelabuhan kecil, pelabuhan nelayan juga ada. Ada jembatan Cremona, ada pembangunan perumahan juga, beberapa pembangunan dermaga yang lain, begitu Pak. Jadi memang sebetulnya secara proyek banyak sekali, gitu. Cuman mungkin saya sebut pun nggak ada yang pernah dengar, nggak ada yang pernah tahu. Gitu. Saya aja nggak tahu. Kalau tidak ditampilkan dalam ini, saya aja nggak tahu. Gitu. Iya, iya, iya. Cuman memang yang kadang-kadang kita ada yang apa namanya, ada yang monumental, misalnya jembatan Merah Putih di Ambon, nah itu kan monumental ya. Kita senang sekali kita bisa berpartisipasi. Terus air minum Umbulan itu juga monumental, itu juga senang itu. Terminal 3 kami juga yang Soekarno Hatta dulu kami juga berpartisipasi. Ini Jakarta International Stadium. Iya, iya, iya. Pak, ini hubungan bisnis dengan BUMN Karya ini sudah berapa lama, Pak ya? Waduh, sejak berdiri kali Pak kalau BUMN Karya. Sejak berdiri Pak ya? Iya. Karena ya itu kita sih memang kita butuh memang apa ya kedekatan dengan mereka lah karena bagaimanapun kan mereka punya akses ke proyek-proyek cukup banyak. Iya ya. Maka dari itu Spindo membeli bahan baku cukup besar dari Kakao Steel Pak ya, sama-sama BUMN Pak ya. Sebenarnya sih nggak karena itu sih Pak, artinya ya kita sih berharap lah ya ada dampaknya. Cuman kalau saya lihat sebetulnya nggak terkait seperti itu sih. Kita beli bahan baku memang karena kebijakan inventory, kebijakan harga raw material dan kebijakan ketersediaan barang seperti itu. Jadi bukan karena kemudian kita kepingin dapat proyek karya kemudian kita beli apa namanya dari TKDN, nggak begitu. Memang ada unsur TKDN, tapi sebetulnya sejauh ini selama apapun kondisinya kita selalu bisa memenuhi unsur TKDN tersebut. Iya, iya. Pak, ini SSSP ada penyertaan di PT Sanco Steel Indonesia, Pak. Itu memproduksi apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Pak, dan cukup teliti karena tidak banyak orang yang memperhatikan sampai sana. Ini juga sebenarnya anak perusahaan yang menarik dan sedang berkembang. Jadi perusahaan Sanco itu memproduksi yang namanya cold drawn pipe. Jadi cold drawn pipe. Jadi pipa yang ditarik dingin. Jadi sudah jadi pipa, kemudian ditarik diulur Pak, supaya lebih kecil. Oh.
ya. Jadi ya itu pangsanya adalah otomotif dan mereka sudah mulai juga berusaha untuk ekspor, begitu. Menariknya itu dengan cara didinginkan. Enggak, memang jadi gini Pak. Pada umumnya kalau yang barang-barang baja yang ditarik itu Pak, itu dalam kondisi panas biasanya. Jadi merah-merah gitu ditarik. Ya. Jadi bikin pipa 19 juga merah gitu, bajanya masih merah gitu, ditaruh kayak ban kayak ban itu ditaruh di kayak dice namanya, terus ditarik, gitu, jadi pipa, gitu ya. Tapi ini dia dengan teknologi namanya cold drawn. Jadi sudah bentuk suhu ruang 20 ya 30 derajat 20 derajat atau suhu ruang sama dia ditaruh aja terus ditarik gitu. Kayak diulur gitu. Wah, berarti itu sudah jadi pipa Pak ya? Sudah jadi pipa. Wah, canggih sekali Pak ya teknologinya Pak ya. Ya itu kita kerjasama dengan Jepang. Oh, Jepang ya. Ya. Makanya dia banyak ke otomotif karena kayak kalau Bapak lihat misalnya pipa-pipa oli di mesin itu kan tipis-tipis kecil gitu ya. Nah, itu dia bikin itu. Iya ya. Itu di Indonesia berapa perusahaan Pak yang seperti itu Pak? Seperti Sanko? Nggak banyak Pak, paling berapa? Paling 3 atau 4 paling. Oh, 3 atau 4 Pak ya? Semuanya Jepang. Oh, semuanya Jepang? Iya. Saya nggak tahu, Wuling belum datang soalnya. Kalau Wuling datang mungkin lain cerita kali ya. Tapi sekarang saat ini semuanya Jepang. Ini produksi berapa kapasitas Pak untuk Sanko Steel Indonesia nih Pak? Dia paling 200-300 ton sih Pak. Tapi ya itu Pak ya, 200-300 ton karena pipanya kayak sedotan begitu Pak, kecil gitu. Oh seperti sedotan ya? Iya, kecil pipanya Pak, kecil banget. Oh iya Pak. Iya. Ini pasti produknya laris Pak ya? Ya, laris itu begini Pak, artinya dia akan juga terpengaruh dengan kondisi penjualan otomotif. Nah, tahu ya belakangan ini kan otomotif agak sedikit apa ya, agak sedikit tertekan lah dengan kondisi COVID ini. Tentunya ya dia juga mau tak mau terpengaruh. Gitu. Iya. Ini kontribusi penjualan terhadap Spindo sudah nyampe 10% Pak dari omset Spindo Pak? Belum. Oh, belum nyampe ya? Ya, meskipun memang barangnya itu mahal, tapi ya nggak bisa, belum bisa lah karena Spindo itu satu bulan tuh kira-kira ya 35.000 ton gitu. Ya dia sekian ratus ton ya hilang Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari peserta Pak. Bahan baku lokal sudah jauh lebih besar ya kontribusinya Pak ya. Apakah belinya itu dengan dolar Pak? Enggak dong. Kalau lokal enggak rupiah. Tapi begini ya, meskipun Krakatau Steel itu jual dengan rupiah, tapi bagaimanapun namanya komoditis steel, hot roll itu terpengaruh dengan harga baja di luar negeri. Begitu. Karena mereka punya slab, karena Krakatau Steel itu kan belinya slab. Krakatau Steel itu belum bikin dari iron ore. Krakatau Steel bikin dari slab, dipanasin, digiling. Nah, slabnya kan dalam dolar. Slabnya impor. Iya. Rupiah tapi di quote dolar Pak ya? Enggak, memang rupiah. Kalau kita beli dengan Krakatau Steel, kita dengan Krakatau Steel ya rupiah. Rupiah Pak ya. Tapi kita tahu kalau dolar yang naik pasti dia naikin harga, itu udah given juga gitu, sama aja. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana Pak kondisi cash flow perusahaan di saat pandemi ini Pak? Ya memang tentunya sebetulnya yang parah itu di kuartal kedua ya, dimana untuk nagih aja susah karena mau nagih kita nggak boleh mobility, pelanggan juga sebagian juga WFH tutup, jadi memang kendalanya di sana. Jadi kendala dari masalah teknis logistik penagihan misalnya itu satu. Nah itu juga yang bank juga tentunya tahu ya, artinya dialami bukan hanya kami tapi seluruh Indonesia. Jadi karena itu ya karena yang mengalami seluruh Indonesia ya akhirnya kondisi kami ya dalam tanda petik bisa dimengerti dan mereka juga ya sudah gitu nggak terlalu bermasalah sehingga kalau misalnya secara umum cash flow kami ya baik-baik saja begitu sih.
baik-baik saja dalam arti ya disesuaikan dengan kondisi pada saat yang memang nggak normal. Begitu. Iya ya Pak. Ada pertanyaan dari nasabah mungkin Pak ya, mungkin bisa ditekankan lagi. Spindo apakah ada joint venture dengan pemodal asing? Saat ini joint venture belum ya, artinya untuk induk perusahaan sendiri Spindo kami tidak ada joint venture dengan perusahaan asing secara khusus. Namun demikian karena memang ini TBK Pak ya, memang ada beberapa investor dari luar. Memang salah satunya adalah investor yang boleh dibilang satu jalur dengan kami, sehingga kalau mau dibilang investor strategis ya bisa juga gitu. Tapi again dia belinya dari pasar, dari market, sehingga ya kita nggak bisa bilang itu joint venture juga begitu. Masuk Bapak investor portofolio Pak? Iya, investor portfolio. Oh, kalau yang strategis sendiri, yang sektorial? Nggak ada, belum. Nggak ada ya, belum Pak ya. Iya ya. Kalau mungkin Ya. ada dari rekan-rekan yang mau invest, silakan hubungi Pak Johannes Pak ya. silakan hubungi, kita bisa bicara harganya. Gitu. Iya ya Pak Johannes. Pak, ini saya lihat dari pemegang saham ini kan institusi asing memegang cukup besar Pak ya, hampir 13% Pak ya. Itu kalau kira-kira di breakdown itu dari benua mana Pak ya? Nah ini yang cukup menarik. Sebetulnya sebelum COVID itu kita punya porsi yang cukup besar dari Amerika dan Eropa. Cuman pada saat COVID 2020 bulan April itu agak sedikit shifting. Sekarang kebanyakan balik lagi ke Asia, jadi Singapura, Jepang, Hong Kong. Meskipun porsi Eropa masih ada, kita masih ada dari Eropa dan sedikit dari Amerika. Kalau dari Asia ini berapa persen Pak dari total jumlah saham yang di store penuh Pak? Wah, kalau totalnya Asia sebentar ya. Asia. Mungkin ada 15%. Ya mungkin ada 15%. 15% dari total saham yang di total saham. Wah, cukup besar Pak ya? Cukup besar. Jadi kalau misalnya ya itu besar kan Pak. Iya. Itu belum Eropa Pak ya? Belum. Eropa kecil lah. Kecil ya. Asia cukup besar Pak ya? Besar karena kan Asia itu termasuk Singapura, Hong Kong, Jepang toh. Iya. Ya besar. Jadi besar. Cukup besar Pak ya. Berarti mereka melihat ini saham ISP ini prospektif Pak ya, sehingga mereka berani membeli saham ini Pak ya. Ya, mereka ngelihat gini sih, kalau saya bicara dengan mereka, melihat yang pertama adalah mereka ngelihat bahwa manajemennya baik ya. Artinya dalam kondisi pasar kita harus betul-betul memilih investasi yang manajemennya itu benar gitu loh, manajemen yang kerja benar di sektorialnya. Kalau sudah mulai manajemen aktifnya itu adalah pelaku pasar modal, nah ini yang mereka sebetulnya agak sedikit apa ya, waspada lah gitu loh. Ini perusahaan beneran atau enggak gitu kan. Saya ya nggak perlu sebut nama, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang belakangan, terutama yang mungkin belakangan IPO itu kan juga ya kita tahu sendirilah kira-kira begitu kan kondisinya gitu. Nah, tapi mereka melihat bahwa ini perusahaan sudah dari tahun 71, manajemennya benar gitu. Nah, memang up and down kan bisa terjadi di setiap bisnis Pak ya. Iya Pak. Ya, ini ada pertanyaan kembali Pak. Melihat return on asset sampai profit marginnya relatif kecil, bagaimana manajemen Spindo bisa meningkatkan Pak? Ya itu sebetulnya tentunya memang kalau dilihat sekali lagi tren Pak ya. Jadi net profit margin itu trennya memang kalau dilihat mungkin tadinya itu 0,2, 1, sekarang sudah jadi 3, ya. Memang ya kita berusaha untuk menaikkan itu secara persentasenya. Begitu. Memang kita sedang on track sebetulnya ya sampai dengan 2020 ini terjadi ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lah. Dan sudah whole world juga. Kami termasuk yang cukup bersyukur. Kami sangat bersyukur. Kami juga menyampaikan itu ke seluruh karyawan gitu bahwa kita ini bagus loh. Kita ini lumayan loh. Banyak teman-teman industri di sana yang tutup. Banyak teman-teman yang
yang sampai gulung tikar, ada yang sampai di PHK, ada yang sampai diberhentikan. Itu kita, puji Tuhan, alhamdulillah kita masih bisa berupaya dengan baik. Cuman memang ya kita bertahan 2020. Nah 2021 kita lihat bahwa sinergi dengan seluruh stakeholder itu harus ditingkatkan. Maka kita yakin dengan kondisi normal ya kita akan balik ke track net profit improvement tadi. Ya, Pak. Wah, ini banyak peserta yang bertanya nih, Pak. Nih. Sangat tertarik ini, Pak. Disebutkan bahwa industri baja dari awal pandemi hingga sekarang terjadi penurunan permintaan hingga mencapai 50%. Dari Spindo sendiri bagi berapa persen, Pak? Volume. Ya. Ini pertanyaan bagus dan menurut saya cukup menarik karena kami secara umum kita punya 3 wilayah ya, antara Jakarta, Karawang, dan Jawa Timur ya. Ternyata dampaknya ini di 3 tempat ini nggak seragam. Jadi dampak di Jakarta dan Karawang itu adalah yang paling berat. Sementara di Jawa Timur sendiri terdampak tapi nggak terlalu. Jadi itu kalau misalnya industri baja itu kan secara umum ya, artinya overall dari baja komoditas berupa coil sampai dengan WF, besi beton dan sebagainya. Nah, memang pasti nggak semuanya seragam. Contoh, otomotif itu sempat turun sampai 80%. Gitu. Tapi untuk produk yang lain, misalnya konstruksi, penurunan ya nggak sampai segitu banyak. Mungkin cuma sekitar 20-30%. Jadi ya susah dijawab dengan satu angka yang fix gitu. Tergantung sektor mana yang ditanya. Misalnya kalau tadi otomotif sempat 80% parah. Gitu. Tapi kalau untuk yang lain mungkin nggak separah itu. Oh gitu Pak ya. Tapi kan Spindo kan lebih banyak kontribusi dari sektor infrastruktur Pak ya, dan utility Pak ya. Iya, sekitar 64%. 64% Pak ya. Ini Pak, pagi ini saya baru membaca berita bahwa Krakatau Steel mulai berupaya melaksanakan perluasan market share dengan melakukan roadshow tour di Sumatera untuk memperkenalkan produk tersebut. Apakah Spindo tahun 2001 ada upaya tertentu untuk meningkatkan market share? Ya, kita sebetulnya mulai dari tahun 2018 itu kita mengintensifkan marketing kita baik itu yang secara online maupun offline. Jadi secara offline itu kami lakukan customer gathering. Yang ke depan juga kita akan lakukan mungkin pembukaan depo di Makassar. Tentunya terlepas dari hal-hal yang kami lakukan secara khusus seperti itu, kami juga mendorong tim sales kami untuk meningkatkan canvassing dan kunjungan kepada customer-customer. Kita juga sudah mempelajari daerah mana yang memiliki potensi pembangunan yang besar. Ya. Kita juga sempat singgung sebelum COVID ini, misalnya di daerah Kalimantan akan ada pembangunan ibu kota baru. Nah, maka kita sudah sempat juga ke sana, kita buka depo di Balikpapan, Samarinda untuk berusaha mengcapture peluang-peluang di sana. Jadi kira-kira begitu. Jadi banyak baik upaya-upaya khusus maupun upaya-upaya yang memang secara rutin kami lakukan. Kalau si Krakatau Steel itu mungkin dia ada produk baru tuh, baja ringan yang dia harus push juga. Dan itu kerjasama juga sih dengan produk pihak lain. Ya. Tadi diberitahu bahwa KHI itu anak perusahaan Krakatau Steel, Pak ya? Iya. Itu produknya apa, Pak? Apakah ada sama dengan Spindo, Pak? Sama. Jadi sama, Pak, ya? Sebagian, seperti yang saya sampaikan, dia sama, hanya dia berbeda di segmennya. Jadi dia lebih banyak ke pipa air, pipa konstruksi gitu ya. Tapi dia tidak masuk ke pipa furniture, pipa otomotif. Gitu. Iya ya Pak. Ini kan Krakatau Steel lagi babak belur Pak, masalah utang Pak. Sempat dibantu oleh Bapak Erick Thohir Pak ya, dengan pinjam. Apakah ada wacana atau gimana Krakatau Steel itu melakukan divestasi dan Spindo sebagai investor Pak?
Begini ya, kalau dibilang Krakatau babak belur karena utang, ya mungkin itulah kondisinya ya. Dan yang penting di sini, yang penting kita lihat adalah bahwa pemerintah sangat serius untuk berusaha melakukan penyelamatan dan perkembangan perusahaannya. Upaya yang dilakukan Pak Erick Thohir sebetulnya juga ditunjang dengan masuknya konsultan McKinsey. Ya. Itu yang menurut saya juga mendorong yang mempercepat pemulihan Krakatau Steel. Jadi kalau sekarang saya bilang Krakatau Steel apakah masih babak belur dengan utang? Saya kira saat ini mereka sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik. Terlihat dari salah satunya adalah mereka sudah sangat bersaing dengan harga. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan ya, tadi kan gap-nya jauh tuh antara lokal dengan impor ya. Sekarang kan sudah sangat mepet. Nah dari situ aja kita bisa lihat bahwa manajemen mereka sangat serius untuk melakukan improvement. Nah itu yang kita harus teladani dan itu juga harus jangan mau kalah. Kita harus improvement juga begitu. Oh begitu Pak ya. Iya dong. Soalnya kalau dilihat dari valuasi PBV itu sangat-sangat murah Pak Krakatau Steel Pak. Ya memang kita again Pak ya. Krakatau Steel ada perusahaan yang jauh lebih besar dari kami gitu ya. Jadi kalau Bapak nyetir trailer itu kalau mau belok itu tuh harus pelan-pelan gitu. Kalau Bapak banting setir terbalik Pak trailernya Pak. Iya. Jadi tapi saya yakin artinya jika effort yang dilakukan selama ini bisa terus konsisten, saya yakin dalam jangka waktu mungkin 5 tahun ke depan Krakatau Steel akan jauh lebih baik. Kita boleh nih direkam nanti kita 5 tahun lagi kita putar lagi gitu. Bener nggak Krakatau Steel much better? Gitu. Gitu, seperti Pak, ya. juga Spindo yang memang butuh waktu Pak. Kita mulai effort improvement itu dari 2018. Dari 2018, 2019 fullnya baru kelihatan gitu. Oh gitu Pak ya. Itu kami kecil begini gitu. Krakatau itu lebih gede lagi, lebih parah mereka. Gitu. Saya khawatir nanti KHI bisa menjadi pesaing dari Spindo, gimana Pak? Nah, sebetulnya gini, kalau itu kita harus lihat dari doktrin mereka. Mereka kan secara doktrinal itu mereka memfokuskan ke core business, yang saya tahu ya. Jadi mestinya mereka akan lebih fokus ke penyediaan bahan baku di hulu, harusnya. Ya memang ini saya bisa aja salah sih. Cuman kalau dari yang saya tahu, mereka akan doktrin mereka adalah penataan dengan berfokus pada core business. Gitu. Makanya kan ada pembangkit listrik lah yang dijual, ada apa namanya dermaga kalau nggak salah. Pokoknya yang aneh-aneh mereka jualin semua. Gitu. Ya. Apakah KHI akan dijual? Saya nggak tahu. KHI itu kan hilir Pak ya? Midstream lah. Oh mainstream ya? Oh tengah-tengah Pak ya? Tengah-tengah. Agak ke bawah, sama dengan kami agak midstream, agak ke bawah, agak ke hilir. Ya, soalnya dia kan segmennya sama dengan segmen utama dari Spindo Pak ya? Konstruksi infrastruktur utility Pak ya? Ya mirip. Tapi ya, apa namanya? Tadi dilihat kan di slide awal kan masih cukup jauh ya. Iya. Dari kapasitas masih jauh dari Spindo Pak ya. Iya. Ya saya kira segala kemungkinan terbuka sih. Kalau memang misalnya mereka open for discussion ya kita juga open for discussion gitu aja sih. Saya dalam hal ini nggak bisa menutup peluang apa begitu. Iya Pak. Tapi Spindo siap Pak ya? Punya dana Pak ya? Saya kira kalau masalah dana itu pasti bisa dicari sih Pak. Oh, bisa dicari Pak ya? Oh iya dong. Kita kalau ada katakan gini deh Pak, saya bilang misalnya Pak, saya pastikan dolar besok 16.000. Bapak apa nggak jual semua yang Bapak punya apa gimana? Pokoknya beli dolar gitu kan? Iya. Udah pasti dong gitu kan? Iya Pak ya. Gak di rumah, gak di pokoknya beli dolar gitu misalnya. Gitu. Oh udah pasti gitu. Jadi dana sih dicari bisa aja in condition. Gitu. Iya Pak. Ini kalau dilihat dari rasio debt equity ratio kan termasuk aman Pak ya, 103% Pak ya per Juni 2020 Pak ya, 103%. Tapi kalau saya lihat dari kontribusi beban bunga Pak terhadap operating profit Pak untuk yang Juni 2020 ini sudah mencapai 120% Pak. Ini gimana Pak caranya supaya beban bunga nggak terlalu menekan laba nih Pak? Ya, makanya sebenarnya begini, memang harus dilihat secara tren ya. Artinya kedua juga harus dilihat secara besaran, jangan persentase. Karena ya kita sama-sama setuju bahwa 2020 ini bukan tahun yang normal. Sehingga kenaikan persentase itu lebih didasarkan kepada turunnya gross margin, bukan kenaikan biaya bunga. Jadi kalau secara kita lihat biaya bunga, itu trennya turun terus.
Kalau nanti bisa dihitung itu apa namanya tren kita punya biaya bunga itu senantiasa turun. Iya. Kayaknya sih belum dihitung sih, tapi trennya itu selalu turun. Nah ini misalnya begini ya, misalnya first kuartal pertama aja, kuartal pertama itu 2020 dan 2019 ya. Itu dalam kondisi masih normal kurang lebih ya, masih normal. Biaya bunga di kuartal pertama 2019 itu kira-kira 71 miliar, 72 miliar kira-kira. Sedangkan di kuartal pertama 2020 itu tinggal 60. Ya. Demikian juga di kuartal kedua. Jadi di first half-nya itu di 2019 kita 138, di 2020 hanya 113. Di semester ketiga 9 bulan itu biaya bunga 2019 itu sekitar 200 miliar. Sementara di tahun ini cuma 158 miliar. Jadi secara konsisten kita turunkan terus itu biaya bunganya karena dengan manajemen modal kerja yang semakin baik. Begitu, Pak. Iya. Ya ini karena kontribusi menjadi besar karena yang di atas laba ini yang turun, Pak ya. Ya, makanya itu tadi. Andai katakan itu normal sih, wah akan lebih baik gitu karena kita melakukan manajemen modal kerja, mengatur modal kerja supaya kita bisa menekan biaya bunga seperti itu. Iya, Pak. Kalau kita amati 5 tahun terakhir, Pak ya, ini gross profit margin ini kok bisa sampai turun, Pak ya? 2016 bisa di level 21%. Di tahun 2019 kok jadi 14%, Pak. Ini karena bahan baku yang naik toh, Pak, harganya, Pak. 2016 ya, Iya, 2016, 2015 itu di level-level 21%. Tapi di 2017, 18 dan 19 15% ke bawah. Sebenarnya gini sih Pak, kalau kita lihat 2015 dan 2016 itu mungkin pada saat itu Pak ya, saya terus terang saya udah agak lupa, udah lama Pak soalnya. Mungkin pada saat itu kontribusi dari produk mix-nya agak beda Pak. Kalau saya nggak ingat 2015 itu kita ada satu proyek oil and gas yang cukup besar. Jadi secara margin dia gede gitu, tapi di bawah juga ya ada kontribusi terhadap utilitas lah. Saya lupa 2015-16 itu ada produk mix-nya agak beda. Ingat saya mulai dari 2017, 18, 19 itu oil and gas-nya hilang. Produk mix-nya berbeda Pak ya. Rasanya begitu ya. Saya harus cek lagi karena udah gak mau Pak, saya nggak siapin data ke 2015. Iya. Tapi seingat saya begitu, produk mix-nya agak beda pada saat itu. Itu kenapa Pak? Produk mix-nya kok nggak di-maintain Pak? Ya itu tadi, kita lihat sebetulnya dari sisi utilisasi oil and gas itu meskipun marginnya baik, tapi volumenya nggak bisa besar Pak ya. Total kita bisa mengoptimalkan produk lain yang lebih baik lah seperti itu. Jadi kita memilih fokus untuk yang produk-produk lain. Iya. Di samping itu juga memang kan sejak 2016 itu kalau nggak salah oil and gas-nya harganya langsung agak ngedrop, lalu proyek-proyeknya hilang gitu kalau nggak salah. Jadi ya kita bilang oh ya udah kita switch aja. Iya Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Johannes, mungkin waktu sudah cukup siang. Ya. Misalnya dari laporan keuangan Pak ya, dari posisi hutang Pak ya. Ini kan kebanyakan hutang didapat dari Bank BCA Pak ya. Di sini ada fasilitas foreign exchange itu 20.000 US dollar ini $20.000 atau 20 juta dolar Pak. Maksimum kreditnya Pak. Kalau laporan keuangan itu dalam jutaan sih Pak. Kalau Bapak baca kalau Bapak baca laporan keuangan itu biasanya dalam jutaan sih. Saya nggak apal tuh kalau pas yang setelah begitu. Ini banyak yang jatuh tempo di November 2020 Pak. Ini aman Pak ya. 30 November 2020. Jadi begini, sebagian besar seperti Bapak lihat di laporan keuangan, sebagian besar dari kita punya fasilitas itu sifatnya modal kerja. Modal kerja ya. Ya, jadi tentunya revolving maksudnya ya LC kan ada yang jatuh tempo.
Iya. Jatuh tempo ya kita buka LC lagi. Tentunya kan ada lagi Oh, yang terus rolling begitu. di rollover Pak ya. Roll over terus. Jadi memang Oh, ya modal kerja memang seperti itu. oh, Jadi iya bukan iya dalam Pak. arti jatuh tempo itu selesai gitu ya, enggak gitu. Iya Karena iya. LC itu jatuh temponya November gitu. Ada LC lain yang jatuh temponya ya belum. Iya iya Pak. Jadi untuk masalah utang nggak ada masalah Pak ya. Nggak ada. Jadi Alhamdulillah sampai saat ini puji Tuhan nggak ada masalah. jadi cukup aman Pak ya. Cukup aman. Iya ya Pak. Itu materi bisa nanti didapatkan di website Pak ya. Ya, nanti kita upload di website. Ini kan masih bahasa Inggris karena kita juga ada apa namanya program. Selalu biasanya kita tiap kuartal ada apa? Ada announcement ke investor yang tadi dibilang dari Asia dan segala macam. Iya. Saya harus convert dulu ke bahasa Indonesia mungkin 1-2 hari ini. Setelah itu saya pasang di website. Wah ini mumpung ada kesempatan Pak ya, sebelum orang asing itu baca Pak ya, kita tahu lebih dahulu nih pada siang hari ini. Iya makanya. Gitu. Iya ya, iya Pak Yohanes. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Pak Yohanes. Ya. Juga untuk Bapak Ibu sekalian, ini waktu saya berikan ke Ibu Dini untuk menutup acara. Baik, terima kasih Pak Yohanes, terima kasih Pak Ajan atas acaranya. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab dengan lugas ya, pada sudah jelas semuanya. Nah, karena waktu sudah lewat 1 jam lebih, kita langsung tutup acaranya. Terima kasih semua, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Selamat siang, salam sehat selalu Pak Yohanes. Terima kasih.